Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk membahas mengkaji tentang kitab Riyadhus Shalihin, menuntun kita supaya menjadi orang-orang yang soleh sesuai dengan harapan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang tersebut. Salam dan salam kita terangkan kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan juga para pengikut-pengikutnya. Baik, sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Imam Nawawi dan guru-guru beliau serta orang tua beliau. Nanti kita tambah dengan sholawat dan doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. Amin. Baik, baik Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk pada pembahasan bab ikhlas dan menghadirkan niat pada setiap amalan. Ya, kemarin sudah kita baca sedikit hadisnya tentang hadis ma'an ini. Kita ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bidzarain amin. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال رسول الله كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال laka ma nawaita yazid wa laka ma akhadta ya ma'an. Rasulullah. Jadi dalam hadis ini kemarin ceritakan ada seorang sahabat namanya Ma'an, kemudian bapaknya namanya Yazid. Jadi bapaknya punya kebiasaan untuk bersedekah setiap datang ke masjid. Maka satu hari bapaknya bersedekah mengambil beberapa dinar, kemudian memberikan kepada petugas sedekah yang ada di masjid. Nah, ketika itu ternyata setelah bapaknya mengambil sedekah, anaknya datang ke masjid, kemudian Ma'an itu. Kemudian dia datangi petugasnya. Kalau di sini petugasnya siapa? Mas Ramadan. Ramdan. Saya datang ke tempat Mas Ramdan. Saya butuh uang itu. Saya ambil. Nanti saya datang ke bapak saya. Diambil karena tahu ini anaknya. Ma'an ini kan anaknya Yazid. Akhirnya Ma'an itu bawa uang tersebut kepada bapaknya. Kemudian bapaknya Ma'an bilang, wahai bapakku, ini uang saya pegang buat saya. Maka kata bapaknya apa? Wallahi ma iyyaka aradtu. Jadi demi Allah bukan kamu yang saya maksud untuk saya sedekah, bukan kamu. Ini jangan-jangan ada miskomunikasi antara bapak dengan anak. Anaknya susah, bapaknya kadang nggak tahu. Apalagi kalau bapaknya istrinya banyak, biasanya anaknya itu kelaparan. Biasanya begitu. Nah, ini
Mungkin ma'an lagi dalam keadaan kepepet sekali sehingga dia butuh, dia ambil. Ketika dia ambil, berdebatlah mereka berdua. Berdebat antara seorang anak dengan ayah. Berdebat berdua, kemudian setelah itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sangat bijak. Dia lihat keadaannya ma'an memang dalam keadaan krisis ekonomi, sedang kena COVID. Kalau sekarang mungkin tidak ada pemasukan, pengeluaran banyak. Akhirnya apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah simpel saja. Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma afatta ya ma'an. Wahai Yazid, apa yang kamu niatkan untuk bersedekah ke fakir miskin sudah sampai, walaupun niatnya bukan untuk anaknya. Dan wahai Ma'an, apa yang kamu ambil itu memang hak kamu, karena kamu adalah memang orang yang miskin yang berhak untuk menerima sedekah, Nah, maka dari sini kata-kata ulama, niat yang baik, walaupun sasarannya salah kadang, itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau di Jogja ini ada orang minta hari Jumat itu, ya. Hari Jumat itu biasanya kalau saya di Jelahan itu ada orang-orang dari Imogiri. Imogiri itu terkenal ya. Saya baru tahu ya beberapa tahun ini di Imogiri itu ternyata terkenal orang-orang itu ada memang desa tukang minta-minta di sana. Dan saya perhatikan setiap Jumat yang datang ya itu terus, kira-kira begitu. Nah, yang kita sedekah, walaupun nanti salah sasaran dia, karena dia minta. Kalau diminta, maka kita kasih. Walaupun nanti ternyata di sana dia punya rumah, punya mobil dan sebagainya, itu urusan dia. Yang penting niat kita ini adalah bersedekah. Dan jangan sampai kelihatannya zahirnya, kita lihat zahirnya saja. Nak mobil zahir. Kita ini menghukumi dengan yang nampak. Yang nggak nampak nggak perlu kita ketahui. Ada orang datang biasanya bawa sumbangan, mau pesantren mana, panti asuhan mana, ya sudah niat kasih saja. Dan jangan sekali-kali membatalkan sedekah kita dengan cacian, dengan umpatan. Wala tuqulu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan caci maki, dengan menyakiti orang. Tapi kalau didakwahi boleh, didakwahi. Lain menyakiti dengan didakwahi. Saya sering kalau ada orang yang minta itu, saya kasih kasih uang, tapi saya bilang jangan lupa sholat ya Pak. Atau kalau datang itu sudah sholat belum? Jadi ada dakwahnya gitu kan. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Ada yang dia balikin lagi, alhamdulillah. Kira-kira begitu. Karena itu saya tadi itu Islam bukan. Sudah sholat belum? Nah kita ada kewajiban untuk tidak hanya sekedar memberikan mereka uang, tetapi juga niat untuk berdakwah supaya mereka ini ada orang miskin sombongnya luar biasa. Terakhir kemarin 2 hari lalu datang ke rumah itu, dia minta apa? Kita minta rumah, kita kasih makanan, kita kasih uang. Yang diterima uangnya, makanannya nggak diterima sama dia. Kenapa nggak terima? Saya bilang, kenapa nggak terima makanan ini? Sudah banyak yang masih bawa makanan. Yang saya butuh cuma uang. Itu kan sakit hati kita ya. Yang ngasih kan sakit hati. Akhirnya saya kasih nasihat sedikit. Oh pantas dengan miskin karena nggak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin mangkal dia. Akhirnya langsung pergi. Orang-orang seperti itu harus dikasih tahu bahwa makanan itu ya rezeki dari Allah. Kalau terima atau tidak suka atau tidak suka lain perkara. Ya. Suka atau tidak suka lain perkara. Yang penting itu nikmat Allah, ambil saja. Kita ini kadang miskin ini bukan karena Allah tidak kasih, tapi karena pilih-pilih dari nikmat yang Allah berikan. Itu masalahnya. Nah ini banyak kasus seperti itu. Nah kita jaga hati kita itu ketika seperti mana ini gak terima sebetulnya bapaknya kalau diambil anaknya. Niatnya bukan untuk anak. Tapi insya Allah sudah sampai pahalanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada juga orang yang ini masalah banyak sekali ketika kita bangun masjid ya. Ada bangun masjid ini niatnya kita di sini daerah kristenisasi, daerah banyak banyak preman atau daerah yang tidak ada masjid di situ. Kemudian dibangun masjid dengan niat dakwah, tetapi nanti ada orang-orang yang memang mencemooh. Wah itu cari nama, kemudian macam-macam. Maka itu perlu dijaga
keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini hilang niat kita karena masalah tadi. Baik. Termasuk kita sudah niat baik ini misalnya, di masjid ada internet, niatnya baik untuk supaya apa? Memakmurkan masjid. Tetapi nanti ada saja orang yang menyalahgunakan internet, ya, melihat konten-konten tidak jelas, atau jangan-jangan nanti dibuat mehek misalnya. Nah, niatnya sudah sampai untuk memakmurkan masjid, walaupun salah dalam sasarannya. Makanya ada sekarang lagi orang kalau ada tabrakan itu banyak orang takut tuh. Ya, takut bantu Pak. Orang tabrakan itu banyak orang takut bantu. Kenapa? Nanti repot sama polisi. Ditanya-tanya. Iya, saya termasuk orang yang pernah bantu orang melindas kepalanya itu pagi-pagi, cuma ada 2 orang. Setengah hari saya di kantor polisi dan gak dikasih makan. Nah, jadi orang sekarang mau ya, akhirnya sudah niat aja lah jangan bantu, kira-kira begitu. Kadang niat kita baik, perlakuan kita dapat perlakuan yang tidak baik, kira-kira. Makanya sekarang ada orang di jalan tabrakan itu ya sudah pada banyak yang cuma ngeliatin saja, karena takut, masalahnya begitu. Tapi niatnya sudah sampai kalau niat ada membantu, kira-kira begitu. Maka niat yang ikhlas itu kata para alim ulama butuh apa? Butuh tidak hanya sekedar niat yang baik, tetapi juga pelaksanaan yang baik supaya dapat terjalan dengan baik apa yang diniatkan tersebut. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-6 dari An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hadisnya agak panjang nanti. Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai al-Qurashi al-Zuhri ahad al-asharatil masyhudi lahum bil jannah qala. Ini dari Abu Ishaq, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita sudah terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini seorang ulama atau seorang sahabat yang terkenal sekali. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas atau Malik, nama bapaknya itu bin Uhayb bin Abdul Manaf, ketemu di Rasulullah di Kilab bin Murrah. Jadi Quraisy, orang Quraisy, suku Quraisy. Dan beliau ini merupakan termasuk orang yang 10 orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya masuk ke dalam surga. Ini luar biasa. Masih ingat tak 10 orang siapa saja? 4 khalifah, termasuk ini Sa'ad bin Abi Waqqas, 5 Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Ini sudah cerita Talha. Zaid, kemudian satu lagi Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 orang yang dijamin masuk surga, tapi nggak santai-santai mereka. 10 orang sudah jamin masuk surga, nggak santai-santai. Padahal sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Nah, kita ini nggak dijamin, masih santai, seorang masih santai, ngaji masih malas-malasan. Ini termasuk orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya masuk ke dalam surga. Kemudian saat Nabi Waqqas ini juga, beliau ini yang pertama kali menggunakan panah ketika perang. Panah. Makanya didoakan oleh Rasulullah, Allahumma saddid ramyatahu. Ya Allah, tepatkanlah lemparan dia, panah. Jadi kalau saat Nabi Waqqas memanah itu luar biasa dia. Karena salah satu yang tidak bisa ditaklukkan orang atau kaum yang tidak bisa ditaklukkan oleh yang lain itu ketika jatuh dalam memanah, panah. Makanya panah itu luar biasa. Kemudian wa ajib da'watahu. Ya Allah, kabulkanlah setiap doa-doanya, dakwah-dakwah. Maka dikirim dia, karena doa-doa itu dia dikirim oleh Sayyidina Umar ketika zaman Sayyidina Umar untuk menaklukkan Persia dan takluk Persia. Itu peperangan termasuk peperangan terbesar dalam Islam. Banyak yang mati di Persia. Nah, itu termasuk beliau yang memimpin perangnya. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala dikatakan qala Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'."
Jadi telah datang kepadaku Rasulullah SAW menjenguk saya pada waktu haji wada, haji terakhir tahun 10 Hijriah. Kemudian min wajah ishtaddabi, ketika saya ini dalam keadaan sakit parah, sudah sekarat lah kira-kira begitu. Sakitnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika haji wada itu sudah sakit parah sampai Rasulullah mengunjungi beliau. Nah, jadi kebiasaan pemimpin dulu termasuk Rasulullah, kalau ada sahabat yang sakit beliau kunjungi. Nah, ini salah satu sunnah Rasulullah. Maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal wajhi ma tara. Ya Rasulullah, saya ini sudah sakit parah sekali, sudah sekarat sebagaimana kau lihat, sudah sakitnya luar biasa. Kemudian wa ana malik, dan saya ini adalah pemilik harta yang banyak. Nah, saya ini orang kaya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian wala yarithuni illa binatun li, dan tidak ada orang yang saya warisi, jadi pewaris saya kecuali satu anak perempuan saya. Satu anak perempuan saya. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas anaknya masih satu. Anaknya masih satu. Ini namanya Aisyah, namanya anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi setelah itu, setelah Rasulullah wafat, ternyata anaknya 36, istrinya 12. Tapi nggak dikawin semua, nanti 12 itu setelah ada yang diceraikan 4 intinya, tetapi sebanyak 12. Ada yang diceraikan dan dia dikembali. Nah, waktu kejadian ini, haji wada ini istrinya masih 2, anaknya masih 1. Aisyah ini. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, saya ini nggak ada orang yang diwarisi harta saya, banyak sekali nih. Cuma 1 anak perempuan saya. Maka kata Sa'ad, apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah saya ini sedekah 2/3 harta? Oh, nah sekarang ada orang yang mau sedekah 2/3 hartanya. Sekian banyak harta, 2/3 hartanya. Maka Rasulullah mengatakan, enggak boleh. Tak boleh bersedekah 2/3 harta. Kemudian untuk kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fasyatru ya Rasulullah. Kalau setengah bagaimana? Jadi tawarnya bukan lagi dalam jumlah dikit, cuma diturunkan sedikit aja. Setengah kalau begitu, setengah harta saya sedekahkan. Nabi bilang enggak. Kalau begitu, fathuluts ya Rasulullah. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Maka kalau Rasulullah bersabda, athulutsu wa thulutsu katsir. Kalau begitu 1/3 boleh, karena 1/3 sudah sangat banyak, sudah sangat banyak. Kalau dalam riwayat lain sudah sangat besar 1/3 itu. Innaka antadaru warathataka awniya'a khairun min antadaruhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Wa innaka lam an-nas. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik khairun min antadaruhum 'alatan, daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kekurangan. Yatakaffafuna an-nasa, meminta-minta kepada manusia. Jadi kamu tinggalin, kamu pengen sedekah bagus, 2/3 bagus, setengah bagus, 1/3 sudah banyak itu. Kalau untuk sedekah, sisanya kamu kasih ke ahli waris. Kenapa? Kamu tinggalkan mereka kaya, itu lebih baik daripada setelah kamu meninggal, kamu sedekah banyak tapi anaknya miskin, sehingga anaknya bergantung minta-minta kepada orang. Kebutuhan hajatnya bergantung kepada orang lain. Ini kata Rasulullah seperti itu. Tapi bukan hal ini yang kita bahas nanti. Ini cuma salah satu hadis yang panjang. Kemudian wa inna kana tunfiqa nafaqatan tabtaghi min wajhillah illa ajirta 'alaina hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya harta yang engkau nafkahkan kepada karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang dia dapat dari hasil kerja, harta yang dia dapat dari hasil berkebun, kemudian dinafkahkan untuk keluarga dengan niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, illa kata Rasulullah, ajirta 'alaina, kecuali Allah akan memberikan balasan atas apa yang telah kau perbuat itu, hatta taj'alu fi imra'atik, sampai suapan nasi, suapan makanan yang masuk ke dalam mulut istri kamu itu mendapatkan pahala kalau memang betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ini luar biasa. Kita kerja cuma
niat menghidupi anak istri, wah ini jadi Tuhan kita nanti. Banyak orang begitu, kerja apa? Menghidupi anak istri. Yang menghidupi anak istri itu siapa? Allah. Makanya ada orang perempuan yang tinggal suaminya ketika ditinggal, siapa yang menghidupi saya? Ini sudah kalimat-kalimat kufur seperti itu. Maka yang menghidupi kita Allah, cuma rezekinya lewat suami, kira-kira begitu. Maka dalam hadis ini, jadi kalau kalian cari harta, kemudian cari nafkah untuk anak, untuk keluarga, dengan niat apa? Dengan niat karena Allah, maka nanti akan datang keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Jadi kita ini sekarang terbalik, cari nafkah tapi lalai kepada Allah. Bilangnya cari nafkah ibadah ya, tapi nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat. Itu bukan ibadah namanya, maksiat. Yang sering saya dengar dari orang-orang yang kerjanya keras luar biasa, banting tulang-tulang dibanting itu. Itu saya tanya kenapa kok nggak sholat? Ini saya sudah ibadah kok. Ibadah itu kalau niatnya karena Allah, tapi kalau ternyata bekerja melalaikan kepada Allah itu namanya maksiat, bukan lagi pahala yang didapatkan tapi dosa. Makanya tidak ada keberkahan di dalamnya. Bahkan saya punya teman ini gaji sudah 50 juta Pak. Sudah 50 juta per bulan. Jadi di tambang emas di Manado. Istrinya di Jogja ya. Gaji 50 juta itu pun nggak cukup juga ternyata. Nggak cukup juga. Karena apa? Karena yang dipikir adalah bukan untuk ibadah, sampai sholatnya lupa dan sebagainya. Keberkahan yang hilang dari diri kita. Kemudian qala faqultu ya Rasulullah. Jadi yang pertama ini niat. Ketika untuk urusan dunia pun kalau niat kita baik untuk Allah, maka dapat pahala. Ini pembahasannya, bukan masalah warisan tadi ya. Warisan itu bab waris sendiri. Dalam hadis ini kita hanya membahas tentang masalah niatnya saja. Kemudian qala Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, qultu. Jadi qala ini dari perawinya. Qultu, saat aku berkata, ya Rasulullah, uqallahu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkan aku setelah kepergian sahabat-sahabatku di Mekah? Karena kan ini kan di Mekah, beliau tinggal di Mekah. Jadi saat itu khawatir, ya Rasulullah, apakah saya ditinggal di sini? Saya lagi sakit, parah, entah jemput saya. Kemudian saya nggak punya anak cuma satu, harta saya banyak, sudah selesai semua tadi. Yang ditakutkan lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah engkau tinggalkan saya di sini sendiri? Maksudnya ditinggalkan di Mekah. Kenapa begitu? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini takut kalau dia mati di Mekah. Bukan karena itu, karena cita-citanya mati di medan perang. Cita-citanya sahabat itu mati di medan perang. Dia takut kalau matinya di Madinah dan di Mekah, jangan-jangan pahala hijrahnya dulu kemarin itu ini kurang sempurna atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seorang sahabat yang sudah berjuang luar biasa, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, kemudian ikut haji wada, cuma sakit, takut dia kalau matinya di Mekah, takut pahala hijrahnya yang dulu itu berkurang atau jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak sempurna atau ada cacatnya kata para ekonom begitu. Maka kalau kita apa ya? Kalau kita mati di mana, Allah bawa saya ke kampung halaman, kira-kira begitu. Iya. Orang Jember matinya di Jogja, itu minta dibalikan jasadnya ke Jember. Orang Tangerang mati di Jogja, minta dibalikan jasadnya ke Tangerang. Kita gitu salah. Orang sahabat itu enggak. Bahkan mereka itu nggak mau mati di kampung halaman. Ini ada hadis satu hadis tentang keutamaan mati di tempat dia merantau. Merantau untuk urusan agama atau urusan dunia. Kira-kira begitu. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullahu alaihi. Jadi di antara orang beriman itu ada yang mereka punya janji kepada Allah untuk mati di medan perang. Faminhum man qada nahbahu. Sebagian mereka ada yang sudah menyelesaikan janji mereka, niat mereka kepada Allah. Faminhum man yantazir. Sebagian mereka ada yang menunggu. Jadi sahabat itu yang perang itu niatnya sudah tidak akan kembali sudah pengen mati, tapi yang nggak mati juga seperti saat bin Abi Waqqas yang nggak mati juga dia. Kami rumah yang tabir, sebagian mereka ada yang menunggu kapan saya mati di medan perang, pengennya mati di medan perang. Dan mereka tidak pernah berubah niat mereka sampai akhir hayat mereka. Masya Allah, kuatnya niat mereka mati di medan perang, mati mendirikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini salah satu ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qala innaka lan tuqallaba." Maka kata Rasulullah, sesungguhnya kamu tak akan tinggal, insyaallah kamu panjang umur, kira-kira begitu. Wah, ini doanya Nabi. Padahal sudah sekarat, sudah sakit parah. Doanya Nabi, insyaallah kamu nggak akan ditinggal, kamu akan panjang hidup. Kemudian fata'ala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadat bihi darajatan wa rif'atan. Dan kamu nanti ketika dipanjangkan umurnya oleh Allah dan kamu beramal satu amalan yang itu semua mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kecuali bertambah derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal tersebut. Wala'allaka an tuqallala hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Dan mudah-mudahan semoga engkau dipanjangkan umurnya oleh Allah, kemudian sampai ada kaum yang memang mendapatkan manfaat dari kehidupan kamu, dan juga ada kaum yang dapat memberikan bahaya karena kehidupan kamu. Jadi memberikan bahaya kepada kaum tersebut. Memberikan bahaya kepada siapa? Kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ahli mana? Kalau sudah pasukan ada yang Sa'ad bin Abi Waqqas sudah takut semua. Karena panahnya luar biasa, sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didoakan oleh Nabi, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Jadi setelah dikasih seperti itu, maka Nabi bilang, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, terimalah hijrahnya para sahabat ini, masya Allah, hijrahnya luar biasa. Ya Allah, terimalah mereka. Mereka yang sudah didoakan itu masih takut untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking bersih hati mereka. Kemudian wala taruddahum ala aqwabihim, dan jangan kembalikan mereka ke tempat asal mereka. Wah, ini doanya Nabi. Jangan yang hijrah bersama saya itu jangan kembalikan mereka ke tempat asal, tempat kelahirannya. Lakinul ba'is, lakinul ba'is Sa'ad bin Khawlah. Akan tetapi yang merugi itu adalah Sa'ad bin Khawlah, karena Sa'ad bin Khawlah ini beliau wafat di Mekah. Jadi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kata para ulama masih hidup sampai 45 tahun. Karena wafatnya beliau tahun 55 Hijriah. Berarti masih hidup setelah itu didoakan Nabi berapa tahun? 45 tahun. Punya 12 istri, kemudian 36 anak tadi. Didoakan oleh Nabi panjang umurnya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggalnya di daerah namanya Aqib. Daerah Aqib. Aqib itu satu desa 7 mil kurang lebih dari, kalau 7 mil berapa sih? Saya nggak tahu di matematika. Kali 1,6 kilo. Kali 1,6 kilo. 12 kiloan. Desa Aqib ya nggak jauh dari Madinah. Desa Aqib itu beliau wafat di sana. Jadi wafatnya bukan di medan perang. Makanya kemarin Akhtar syuhada ummati ashabul fursh. Banyaknya syahid-syahidnya umatku ini mereka mati di dalam keadaan di kasur. Tapi niat mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saat beliau. Ketika beliau wafat, maka beliau berwasiat kepada keluarganya, kalau nanti saya mati, tolong jubah yang saya pakai perang Badar dipakaikan ke saya, kemudian baru dikafan. Itu ininya Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Kenapa ditanya? Karena dulu saya ketika melawan musuh-musuh Allah saya pakai ini. Sehingga hilang ketakutan saya. Hari ini saya akan melawan kematian, maka saya akan menggunakan ini sehingga hilang ketakutan saya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi itu tabarruk namanya. Tabarruk dengan benda-benda yang memang dianggap punya sejarah, apalagi perang Badar, perang yang dapat pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dari sini ada satu hadis yang luar biasa dari Sunan Nasai, bahwa seorang laki-laki meninggal di Madinah. Kemudian Rasulullah menyolati laki-laki tersebut. Ketika selesai sholat, maka Rasulullah bilang, ya laitahu mata li ghairi maulidih. Alangkah ruginya ini orang mati di tempat bukan kelahiran. Min ghairi maulidih. Jadi ya laitahu seandainya
Ya tahu seandainya dia mati bukan di tempat kelahirannya. Jadi Rasulullah SAW orang ini, Rasulullah bilang seandainya orang ini mati di tempat yang bukan tempat kelahirannya, karena dia lahir di Madinah, mati di Madinah. Maka sahabat bertanya, kenapa, ada apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, inna rajula idza mata fi ghairi mawdihi qisa lahu min mawdihi ila munqati atharihi fil jannah. Sesungguhnya seseorang itu kalau mati bukan tempat kelahirannya, maka Allah akan mengukur dari tempat kelahirannya sampai tempat terakhir kematiannya itu di surga. Maksudnya di surga itu dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian orang mengatakan bahwa diluaskan kuburnya sejauh tempat lahir sampai tempat terakhir tadi dia meninggal. Makanya Nabi itu aslinya beliau mana? Mekah, Madinah itu negara yang berbeda. Makanya niat untuk tidak mati di kampungnya, kira-kira begitu. Kayak ada satu hadis, man yastati' ayyamuta fil Madinah falyamut. Barang siapa yang bisa mati di Madinah, maka matilah di Madinah. Nah, ini khusus untuk orang luar Madinah, kira-kira begitu. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, orang riwayat yang Suyuti itu yang hadir haji wada, 124.000 sahabat yang hadir haji wada, itu kuburannya kalau tidak salah kurang lebih 10.000 di Madinah. Sisanya kemana? Sisanya ke seluruh dunia, ke Kufah, ke Basra, ke Mesir, kemudian ke Palestina, ke Syam, kemudian ke banyak tempat, ke Persia dan lain sebagainya. Katanya di Aceh juga ada sahabat, kuburan sahabat di Aceh. Mereka rela jauh dari Mekah, dari Madinah untuk meninggikan atau menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk kita untuk niat mati, jangan mati di tempat kelahiran. Siapa yang masih seru aja? Jadi niat meninggal di mana, kubur di situ. Kubur di situ. Saya punya kubur itu, Mufti Lutfi, beliau asli Banjarmasin, meninggalnya kena COVID di Balikpapan. Di kubur di sana masuk di kubur. Nah, itu salah satu fadilahnya orang yang meninggal kemudian dikubur di tempat bukan tempat kelahiran. Baik. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Saya kasih pertanyaan? Enggak ya? Insyaallah mau diterapkan meninggal di tempat ini ya, di tempat selain kelahiran. Ada orang yang berwasiat kalau meninggal dimakamkan di tempat kelahiran. Ya nggak mesti pulang itu. Ya nggak mesti diturutin. Ya, wasiat itu kan nggak mesti diturutin. Jadi nanti kalau mau wasiat beda sendiri. Wasiat itu tidak mesti diturutin. Bahkan kalau orang ada yang wasiatnya nyenang-nyenang itu kan nggak boleh diturutin. Ya kalau pengen tahu fadilahnya pasti dia akan bilang, tolong balikan saya ke kampung halaman. Itu nggak akan bilang begitu kalau dia tahu fadilahnya. Keutamaan merantau untuk agama dan seterusnya. Mas Didi, siap ya? Siap. Oke, baik. Kita hadis itu dulu. Kita percepat nanti. Dari Abu Hurairah yang pendek ini, nanti kita sama-sama. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, ini hadis yang populer dari Abu Hurairah, namanya aslinya Abdus Syams. Diubah oleh Rasulullah Abdurrahman bin Sakhar dari Yaman. Qala, beliau salah satu orang al-mukatsirun. Al-mukatsirun hadisnya lebih daripada 5.000-an hadis beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru, tidak melihat ila jasadikum, kepada badan kita, tubuh kita. Kemudian wala ila suwarikum, juga tidak pada melihat pada apa? Pada bentuk kita. Mau bentuknya lonjong, bulat, mau tinggi, mau pendek, mau hitam, mau kurus, mau gemuk. Enggak dilihat. Walakin yang perlu ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat adalah
hati. Nah, sebenarnya bukan hati, jantung. Jantung itu hati itu apa? Beda dengan jantung. Cuma di Indonesia jadinya hati gitu. Nah, ini bahasa biasa yang dilihat adalah niat kita. Niat kita, ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang masyhur. Jadi bukan melihat secara zahir melihat hati kita, bukan. Tapi yang di sini adalah bahasa biasa bahwa Allah melihat amal kita semua. Ya, jadi mau hitam warnanya, mau nggak kelihatan kecuali giginya. Nah, saya punya teman ya. Saya punya teman itu dari Masya Allah, dari Zimbabwe, Nigeria, dari Nigeria. Nah, orang Nigeria itu dia punya kalau suku-suku tertentu di sini ada cakat-cakatnya, gitu. Seperti dicatat. Nah, itu Masya Allah Pak, itu kalau lihat orangnya nggak ada bagusnya sama sekali, hitam semua kecuali matanya dengan giginya saja yang putih. Tapi memang Masya Allah hafuz Quran, luar biasa bacaannya bagus, kemudian akhlaknya lebih. Kalau ada bilang orang Indonesia akhlaknya baik, saya lihat itu orang paling baik selalu saya akhlaknya, apalagi sama muslim. Jadi kita ini kadang jangan menjustifikasi orang dari sampulnya, walaupun ada istilah jangan melihat orang sesuatu dari sampulnya. Tapi masalahnya kita cuma bisa lihat dari sampulnya, kira-kira begitu. Makanya kita lihat dari hatinya. Nah, penting hati kita ini kita bersihkan supaya apa? Supaya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dilihat ini berarti maksudnya dilihat di sini kita mendapat perhatian khusus dari Allah, punya posisi khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis-hadis yang kita pelajari ini nanti sampai ada hadis yang ke-11 tentang niat ini, supaya kita menjaga niat kita setiap saat, setiap amal kita, setiap perbuatan kita, setiap kita jaga niat kita untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita terus pada minggu depan hadis ke-8 dan seterusnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.